Saya sudah menikah hampir 10 tahun dan memiliki satu putra. Semakin hari, saya dan suami semakin mengenal karakter masing-masing. Dan semakin ada perubahan positif baik cara emosi, finansial, dan terutama spiritual. Kalau ada konflik pribadi antara kami, biasanya hanya persoalan sepele dan bisa diselesaikan. Tapi beberapa bulan ini ada yang mengganjal, Mbak, yaitu tentang partner kerja suami saya. Selain pekerja utama sebagai GM, ia juga bertanggung jawab sebagai koordinator pemusik di kantornya. Karena suami saya ini bekerja di sebuah rumah makan yang menyajikan live music sebagai hiburannya. Ada seorang manajer penyanyi yang agak aneh kalau saya menilai. Karena sejak awal ia masuk atau melamar untuk bernyanyi di kantor suami saya, sering sekali ia memberikan hadiah. Begitu baik itu harganya mahal maupun hadiah kecil, misalnya memberikan makanan kecil untuk suami saya diberikannya di kantor, dan saya tahu hal ini tanpa sengaja dari WA suami. Sayangnya ia tidak terbuka tentang hal ini. Saya sudah berusaha berpikir positif walaupun feeling saya mengatakan ada yang tidak beres dengan wanita ini. Benar saja, lama-lama ia mulai curhat tentang hubungannya dengan pacarnya. Pacarnya ini jadi penyanyi dan ia manajernya. Jadi yang saya tangkap adalah ia selalu berkonflik dengan pacarnya dan minta perhatian dari suami saya. Saya tahu hal ini dari WA suami, bukan karena dikasih tahu. Oh ya, dia ini sudah cerai dan melihat di foto profilnya, penampilannya pun jauh dari kata menutup aurat. Selama ini sikap suami biasa saja, Mbak. Komunikasi dengan wanita tersebut masih wajar. Pertanyaan saya yang pertama, apakah wajar sikap wanita tersebut dalam memberi hadiah kepada suami saya? Hampir tiap bulan loh, Mbak. Yang kedua, saya dan suami pernah bicara tentang hal ini dan saya katakan hati-hati dengan pemberian hadiah bukan dari mahram, karena takut terjadi fitnah. Tapi suami bersikap biasa saja dan malah dikiranya saya menuduh dia selingkuh. Alasannya, kan si wanita tersebut sudah punya pacar, jadi tidak mungkin suami saya selingkuh dengannya. Loh, yang namanya selingkuh bukan karena dari komunikasi yang intens ya, Mbak. Apalagi dia ini konflik terus dengan pacarnya dan curhatnya ke suami saya. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap suami saya seharusnya, mengingat selama ini si wanita tersebut agresif dan suami seolah-olah pasrah saja ketika diberi hadiah macam-macam. Yang keempat, jujur saja Mbak, saya pernah trauma dengan perilaku suami di masa lalunya. Hobi pacaran, bahkan sebelum menikah pun ia sempat selingkuh dengan teman kerjanya. Walau saya sudah memaafkan dan tidak ingin mengingatnya, namun bekas luka itu masih ada di hati. Yang saya lihat bahwa suami cenderung nerimo, apalagi kalau berhadapan dengan wanita agresif. Katanya sih ilfil, tapi kok tidak bisa tegas menolak segala pemberian hadiahnya ya. Bagaimana saya harus bersikap, Mbak? Terima kasih sebelumnya. Saya bisa memahami jika khawatiran Anda yang terjadi saat ini karena pernah mengalami luka di masa lalu yang membuat kali ini Anda tentu tidak ingin kecolongan. Bagi orang yang pernah mengalami hal ini sebelumnya, reaksi Anda terhadap suami ini sudah cukup baik loh. Anda sudah bertanya dan memberikan pendapat, bukan menyerang secara terbuka. Anda juga bisa melihat bahwa sampai dengan saat ini respon suami masih wajar-wajar saja dan tidak melihat yang wajar tadi menjadi sesuatu yang luar biasa. Hal ini menunjukkan kematangan Anda dalam menyikapi hal tersebut. Meskipun bukan berarti kekhawatiran tersebut menjadi hilang tentunya ya. Sebetulnya setiap pasangan itu bisa mendefinisikan perselingkuhannya dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, sangat mungkin suami bersikeras ia tidak berselingkuh, sementara Anda berpikir kemungkinan itu bisa saja terjadi, mengingat Anda meyakini komunikasi yang intens bisa menjadi bibit-bibit awal perselingkuhan.
Namun, karena tak ada bukti yang jelas dan dikonfirmasi oleh suami, kalau Anda terus bersikeras mencari bukti dan fokus pada sakit hati Anda, maka hubungan Anda dapat lebih bermasalah. Kualitas Anda sebagai seorang ibu juga akan berpengaruh. Bagaimana kalau yang dilakukan adalah sebaliknya, yaitu berusaha memperbaiki relasi antara Anda dan juga suami. Mengenai perilaku suami Anda yang Anda deskripsikan sebagai orang yang terima, apakah ini terjadi pada segala situasi atau hanya pada kasus-kasus tertentu saja? Beberapa kelebihan orang nerima biasanya tidak menyukai konflik, mendengar dan teman yang baik dan juga sebagainya. Di sisi lain, memang sikap menerima bisa jadi kekurangan seperti jadi terkesan tidak tegas, tidak asertif, dan ingin menyenangkan orang lain. Kekurangan dan kelebihan tersebut biasanya menjadi satu paket yang ada di dalam orang yang sama. Jika memang ini yang terjadi, bisa saja ketidakterbukaan suami memang karena ia tidak ingin mencari masalah dengan Anda untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Atau bisa juga karena Anda memang memiliki akses kepada telepon genggamnya, sehingga merasa tidak menyembunyikan sesuatu dari Anda. Nah, sejauh mana Anda memahami pola komunikasi Anda dan suami selama 10 tahun ini? Mempertahankan pernikahan 10 tahun tentu bukan hal yang mudah. Terkadang semakin lama usia pernikahan, pasangan suami istri merasa sudah mulai menemukan pola dan ritme perkawinannya. Namun, hal ini belum tentu menjamin kemesraan dan keintiman tetap berlanjut. Misalnya nih, hubungan intim akhirnya hanya dilihat sebagai rutinitas untuk pemenuhan kebutuhan biologis, bukan ekspresif kasih sayang. Jika tidak berhati-hati, rutinitas yang ada hanya bisa membuat hal baru di luar rumah bisa terlihat lebih menarik. Makanya memang banyak perselingkuhan terjadi pada usia-usia pernikahan 5-7 tahun ke atas. Meskipun tidak selalu. Anda bisa memulainya dengan mencari tahu apa sih bahasa cinta dari suami yang bisa Anda lihat dari hal-hal yang membuat dia senang dan bagaimana dia menyenangkan orang lain. Idealnya pasangan sama-sama mencari tahu bahasa cinta pasangannya. Namun tidak ada salahnya juga kalau Anda yang memulai untuk memberikan perhatian dan kasih sayang sesuai dengan yang pasangan inginkan dan juga butuhkan. Ada 5 bahasa cinta, yaitu memberikan pujian, menghabiskan waktu bersama, mendapatkan hadiah, merasa dibantu, dan sentuhan fisik. Biasanya setiap orang itu memiliki 1 atau 2 bahasa yang dominan dia merasa dicintai. Misalnya nih, bisa saja ia tidak bisa menolak hadiah dari yang ia berikan, tapi karena ia menyukai perhatian yang diberikan karena bahasa cintanya memang seperti itu. Atau ia senang dikagumi dan juga dipuji, sehingga ia menyukai ketika ada seseorang yang mengaguminya. Yang perlu digarisbawahi adalah menyukai perhatian yang diberikan tidak lantas membuat perselingkuhan itu pasti terjadi. Bahasa cinta kesannya memang sederhana, tapi tidak jarang mengenali bahasa cinta yang membuat pasangan itu mengingat kembali apa yang mereka miliki, yaitu pasangan mereka. Tidak membuat hubungan Anda juga seperti pengantin baru. Yang penting adalah keinginan untuk tetap berkomitmen dan memperbarui kemesraan. Kalau hubungan Anda berdua lebih menyenangkan, kesempatan lebih besar untuk Anda. Bukan hanya untuk mempertahankan perkawinan, namun juga untuk membuat perkawinan Anda bahagia.